Jalur sesar Palu Koro selama ini dia bagaikan makhluk gaib. Kita yakini ada, tetapi tidak ditahu di mana lokasinya. Tetapi pada tanggal 28 September 2018, Palu Koro menampakkan wajahnya dengan sangat jelas. Wajahnya masih ada sekarang, cepat segera ditangani. Yang ingin saya sampaikan bahwa bencana itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Jadi hanya ada dua hal. Kita menyerahkan diri kita untuk diajari oleh lembaga-lembaga multilateral dan bilateral itu, ataukah kita bangkit dan belajar dengan apa yang kita punya. Menyikapi zona ruang rawan bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dirilis di kantor Bappenas pada 14 Desember 2018 yang lalu, ada berbagai macam tanggapan dari masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak dalam hal ini Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, termasuk Kabupaten Parigi Motong. Tanggapan beragam, terutama pada ketentuan tentang zona merah itu. Kami sendiri selaku pemerhati kebencanaan Sulawesi Tengah tidak mempersoalkan warna-warna yang ada di kota tersebut. Kami lebih fokus mempersoalkan adalah sebagian wilayah terdampak belum teridentifikasi di dalam peta tersebut. Katakanlah, untuk Kabupaten Sigi ada 2 kecamatan yang belum dimasukkan dalam peta tersebut, yakni Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Lindu. Sementara untuk Kabupaten Donggala, itu dari 9 kecamatan yang terdampak, hanya Kecamatan Banawa saja yang ada di peta itu. Kecamatan Talantopea, Kecamatan Labuan, Sindue Tobata, Sindue Tombosabora, Balaisan dan Balisan Tanjung belum ada di peta itu. Bahkan Kabupaten Parigi Motong yang juga terdampak, lebih 1.000 rumah rusak, 15 penduduknya tewas, setitik pun tidak ada di dalam peta tersebut. Kembali kepada zona merah yang ada di peta itu, dalam hal ini ada beberapa jenis. Zona merah garis patahan Palu Koro. Itu zona merah yang ditetapkan oleh pemerintah antara 0 sampai 10 meter dari garis sesar. Itu kami sangat setuju dan masyarakat harus taati zona merah ini karena sangat berbahaya. Kemudian zona merah yang kedua adalah sempadan pantai, yakni antara 100 meter sampai 200 meter dari titik pasang pada saat air laut pasang maksimum. Itu di sini masyarakat harus taat dan pemerintah harus tegas. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah tsunami di Teluk Palu dan pantai barat Kabupaten Donggala itu sudah berulang kali terjadi. Dan khusus untuk Teluk Palu sendiri, kami menganggapnya sebagai perairan paling rawan tsunami di dunia. Karena tidak ada wilayah pantai di dunia ini yang pernah diterjang tsunami 2 kali dalam waktu 100 tahun. Tetapi Teluk Palu dalam waktu kurang dari 100 tahun sudah 3 kali terjadi tsunami, yakni pada tanggal 1 Desember 1927, 20 Mei 1938, dan 28 September 2018 yang barusan terjadi. Karena itu di sini pemerintah harus tegas menegakkan zona merah tersebut dan masyarakat harus taat. Kemudian zona merah berikutnya adalah lokasi likuifaksi Balaroa, Petobo, Jono Oge, Sibalaya. Di sini masyarakat harus taat dan pemerintah harus tegas. Khusus di 2 wilayah likuifaksi Balaroa dan Petobo itu betul-betul tidak boleh ada hunian di situ. Karena sifat dari lokasi ini adalah seperti dengan sawah. Ketika musim kemarau dia kering, tetapi di musim penghujan dia akan menjadi becek atau berlumpur dan sangat rawan mendirikan bangunan di lokasi ini. Karena kalau ada bangunan di sini, jangankan gempa 7, gempa 6, saja sudah bisa mengalami kerusakan berat dan bisa menimbulkan likuifaksi yang baru. Oleh karena itu di lokasi ini pemerintah harus tegas dan pemerintah harus taat. Kemudian lokasi zona merah berikutnya yang ada dalam peta tersebut adalah di wilayah pegunungan yang rawan terjal, yang cukup terjal. Saya melihatnya ada di sisi barat Teluk Palu dan Lembah Palu, yakni di bagian barat Desa Watu Sampu dan Loli. Di sini tidak ada hunian, tapi pemerintah mewanti-wanti menandai dengan zona merah karena lokasinya terjal, rawan longsor dan bisa menimbulkan banjir bandang. Kemudian lokasi zona merah berikutnya ada di Kecamatan Tanambulava dan Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi.
yang dalam hal ini sekarang ini digunakan masyarakat untuk bertani. Tetapi pemerintah mengingatkan di situ tidak boleh ada hunian karena sifatnya yang sangat rawan longsor dan rawan terjadi banjir bandang. Oleh karena itu, zona merah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak usah kita persoalkan. Kita tandai saja garis batasnya oleh pemerintah dan tegakkan aturannya, dan pemerintah masyarakat harus menaati. Kemudian zona berikutnya tinggal bagaimana kita masyarakat melakukan pembangunan atas bimbingan pemerintah supaya bangunan yang kita dirikan di zona selain zona merah itu bisa aman terhadap ancaman gempa bumi, ancaman tsunami kalau misalnya wilayahnya dijangkau oleh tsunami, dan aman dari banjir jika wilayah tersebut dicapai oleh banjir dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, zona merah pemerintah harus cepat menegakkan dan masyarakat harus menaatinya demi keselamatan kita semuanya, keselamatan kita sekarang, keselamatan anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Dimungkinkan ke depan di titik-titik patahan Om Koro ini ada koordinat sehingga masyarakat dengan jelas mengetahui. Selama ini kan, oh ini merah, batasnya di mana, pokoknya merah. Dimungkinkan nggak ke depan bahwa pemerintah akan merilis, oh koordinatnya sepanjang garis ini, seperti itu, Pak? Perlu saya ketahui bahwa jalur sesar Palu Koro selama ini dia bagaikan makhluk gaib. Kita yakini ada, tetapi tidak ditahu di mana lokasinya. Tetapi pada tanggal 28 September 2018, Palu Koro menampakkan wajahnya dengan sangat jelas. Wajahnya masih ada sekarang, cepat segera ditandai. Pemerintah harus bergerak. Jangan biarkan masyarakat, karena kalau lambat dilakukan penandaan terhadap garis tersebut, kita akan kehilangan jejak. Ya, bisa tertutup sedimen, bisa tertutup oleh tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Oleh karena itu, tandai dengan cepat jalur sesar Palu Koro tersebut mulai dari pantai barat sampai di Kulawi. Pemerintah harus mempunyai perhatian di sini. Karena kalau terlambat, kita akan kehilangan jejak. Oleh karena itu, untunglah kita ada dibantu oleh tim ekspedisi Palu Koro yang sudah bergerak melakukan penandaan. Tetapi waktu yang mereka gunakan sangat terbatas, tidak cukup. Mereka hanya mampu melakukan penandaan di beberapa titik di Kota Palu. Untuk di pantai barat saya lihat belum ada, di Kabupaten Sigi belum ada. Nah, dalam hal ini pemerintah harus secepatnya. Kita berharap Kementerian Energi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Mineral, atau pemerintah Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM Provinsi segera melakukan penandaan terhadap jalur sesar tersebut. Karena ini sangat penting. Ya. Mumpung wajahnya masih kelihatan sekarang. Saya perlu sampaikan bahwa tidak semua retakan yang nampak ketika terjadi gempa kemarin itu bisa disebut sesar. Sebagian diantaranya adalah rupture biasa yang tidak berbahaya. Sebagian lagi merupakan sesar sekunder yang juga tidak berbahaya. Yang kita harus tandai adalah sesar utamanya yang memanjang dari utara ke selatan. Di sekitarnya ada sesar-sesar yang namanya sesar sekunder atau sesar tersier itu tidak berbahaya. Yang wajib kita tandai adalah jalur sesar utamanya. Kalau di Kota Palu itu jelas sekali kelihatan di bagian utara PGM, ya, dan di Jalan Cemara dan seterusnya ke arah selatan. Ya. Itu ada jalurnya, itu jalur utamanya, Pak. Tapi retakan-retakan di sekitarnya itu ada yang bersifat rupture, rekahan biasa, retakan biasa, dan ada juga yang bersifat sesar sekunder atau sesar tersier. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan bahwa bencana itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Jadi hanya ada dua hal. Kita menyerahkan diri kita untuk diajari oleh lembaga-lembaga multilateral dan bilateral itu, ataukah kita bangkit dan belajar dengan apa yang kita punya, mulai dari material yang kita punya, cara kita membangun rumah, cara kita membangun jalan dan sebagainya. Dan itu hanya mungkin ada bila pemerintah dan masyarakat itu sama-sama duduk bersama merencanakan kebangkitan itu secara bersama-sama. Kebijakan ini kritik kita terhadap penanganan bencana yang mainstream yang selalu bersandar pada mekanisme pasar. Sebetulnya kita ingin bilang begini, bencana itu adalah kesempatan bagi setiap negara atau warga negara atau korban bencana untuk belajar tentang bagaimana bangkit dari bencana dan beradaptasi serta membangun mitigasi bencana. Nah, hanya ada dua, kita menyerahkan diri kita untuk diajari oleh lembaga-lembaga multilateral atau bilateral, atau kita bangkit dan belajar menyusun penanganan bencana kita sendiri
berdasarkan apa yang kita punya. Nah, semua itu hanya mungkin terwujud bila partisipasi masyarakat dan kehendak yang kuat dari pemerintah untuk duduk bersama dengan masyarakat, membangun perencanaan bersama untuk bangkit bersama. Bila tidak, kita akan selamanya mengulang kesalahan yang sama karena kita tidak pernah belajar tentang apa yang sudah terjadi. Terima kasih.